Pernahkah Anda menyemai tetapi hasil yang Anda tanam tidak sesuai dengan apa yang Anda inginkan? Atau mungkin Anda menyemai tetapi hanya tumbuh sebagian atau bahkan tidak tumbuh sama sekali? Pada video kali ini, saya akan bagikan bagaimana cara memilih benih yang baik dan bagaimana cara menyimpan benih supaya benih yang Anda miliki dapat bertahan lama di penyimpanan. Hai, saya Andrew Tang, pemilik dari Paramudita Hydro Farm dan pemilik dari brand nutrisi satu tandon Paramudita Nutrien. Untuk memilih benih yang sesuai, langkah pertama yang harus Anda lakukan adalah menentukan apa yang ingin Anda tanam. Apakah itu sayur daun seperti jaisim, pakcoy, atau sayur batang seperti kangkung, bayam, atau mungkin Anda ingin menanam buah-buahan. Karena setiap benih yang Anda pilih memiliki cara tanam sendiri juga instalasi hidroponik yang berbeda-beda. Langkah berikutnya adalah mengenali kebutuhan tumbuh dari masing-masing benih. Karena setiap benih yang Anda pilih memiliki genetik yang berbeda-beda. Ada benih yang memang dikhususkan untuk dataran tinggi, dataran menengah, maupun dataran rendah. Jadi sebelum Anda menanam, Anda juga harus tahu lokasi kebun tempat Anda menanam. Misalkan selada merah. Selada merah ini rata-rata diperuntukkan untuk penanaman di dataran tinggi. Jadi bila Anda memaksa menanam di dataran rendah, rata-rata pertumbuhannya tidak sebesar seperti saat Anda menanam di dataran tinggi. Contoh berikutnya adalah sayur-sayur yang berbentuk crop atau menutup. Misalkan kubis, sawi putih. Semua sayur yang berbentuk crop pasti diperuntukkan untuk dataran tinggi. Dan pada saat Anda menanam di dataran rendah, bentuknya tidak akan pernah menutup seperti yang diharapkan. Sejauh saya tahu saat ini hanya ada satu jenis kubis yang memiliki toleransi tumbuh di dataran rendah. Contoh lain lagi untuk sawi dan kangkung. Rata-rata sawi dan kangkung memiliki toleransi yang sangat-sangat bagus untuk penanaman di dataran rendah. Sekarang bagaimana untuk buah? Untuk penanaman buah, Anda harus memperhatikan jauh lebih detail masing-masing genetik dari benih yang ingin Anda pilih. Sebagai contoh tanaman tomat. Tanaman tomat rata-rata diperuntukkan untuk dataran tinggi. Jadi saat Anda menanam tomat di dataran rendah, pertumbuhannya tidak akan sebagus saat Anda menanam di dataran tinggi. Bisa berbuah hanya sedikit, atau buahnya tidak sebesar saat Anda menanam di dataran tinggi. Berikutnya untuk paprika. Paprika hanya diperuntukkan untuk dataran tinggi. Jadi saat Anda tanam di dataran rendah, jumlah buah yang dihasilkan akan sangat-sangat sedikit, atau bahkan mungkin tidak bisa berbuah sama sekali. Contoh lain seperti melon dan semangka. Melon dan semangka diperuntukkan untuk dataran rendah. Jadi pada saat Anda tanam di dataran rendah, pertumbuhan buahnya akan sangat-sangat bagus. Tetapi pada saat Anda tanam di dataran tinggi, untuk semangka rata-rata tidak bisa berbuah sama sekali. Tetapi untuk melon, buahnya akan jauh lebih kecil dari target yang diinginkan. Contoh lain seperti tanaman cabai. Tanaman cabai ini adalah tanaman yang sangat unik. Dari apa yang saya tahu saat ini, ada sangat banyak jenis cabai yang beredar di pasar dan masing-masing mempunyai kebutuhan tumbuhnya masing-masing. Ada cabai yang khusus untuk dataran rendah dan musim kemarau, ada yang dataran rendah dan menengah, ada yang khusus untuk dataran tinggi. Jadi Anda harus memastikan dulu apa yang ingin Anda tanam. Nah, bagaimana cara kita mengetahui peruntukan masing-masing benih yang ingin kita tanam? Anda bisa melihat dari packing benih yang akan Anda tanam. Rata-rata kebutuhan benih yang akan kita tanam sudah tertulis pada packing, atau untuk brand-brand benih yang harganya cukup mahal, rata-rata Anda bisa melihat pada website mereka masing-masing karena rata-rata tidak tertulis di sini. Nah, berikut saya akan sertakan juga foto-foto dari kemasan supaya Anda dapat mengetahui bagian mana yang harus Anda lihat. Karena saat Anda salah memilih benih, pertumbuhan tanaman yang Anda tanam tidak akan pernah bisa bertumbuh dengan maksimal. Berikutnya yang tidak kalah penting adalah pada saat kita membeli benih, kita harus pastikan dulu bahwa benih tersebut belum masuk ke dalam masa kadaluarsa. Untuk dapat mengetahui, tanggal kadaluarsa pasti tertulis pada kemasan masing-masing. Nah, saat Anda membeli benih yang sudah kadaluarsa, rata-rata kemampuan benih untuk tumbuh semakin menurun. Tetapi meskipun benih sudah masuk masa kadaluarsa, tetapi saat Anda semai bisa tumbuh dengan baik, mereka akan tumbuh normal seperti yang kita harapkan. Jadi permasalahan benih sudah masuk masa kadaluarsa atau belum hanya masalah benih tersebut bisa tumbuh atau tidak. Nah, pertanyaannya adalah
Apakah mungkin benih yang sudah lewat masa kadaluarsa tetapi masih tetap bisa bertumbuh dengan baik? Jawabannya adalah mungkin sekali. Di tempat kami kadang-kadang benih bisa lewat cukup lama dari masa kadaluarsa karena memang kami menyimpan benih tersebut dengan baik. Nah, bagaimana cara menyimpan benih supaya awet lama meskipun sudah melewati masa kadaluarsa? Pertama-tama yang harus Anda pastikan adalah benih yang Anda beli memiliki kualitas yang memang masih bagus. Lebih baik kalau Anda bisa mendapatkan benih dengan masa kadaluarsa yang masih panjang, sehingga kualitas benih masih terjaga dengan baik. Nah, langkah berikutnya saat kita membuka packing dari benih, yang biasa kami lakukan adalah kami membagi benih tersebut ke tempat-tempat kecil seperti ini. Jadi ada satu tempat yang besar yang memang kami simpan selalu, dan tempat kecil yang memang kita gunakan sehari-hari. Nah, untuk penyimpanan benih yang baik, kita harus memasukkan benih ini ke dalam lemari pendingin dan di dalam tempat yang memang kedap udara, sehingga benih yang kita miliki dalam keadaan dorman atau tidur, sehingga benih tersebut tidak rusak. Nah, untuk tempat kedap yang biasa kita pakai hanya tempat seperti ini. Nah, biasanya kami memiliki dua tempat seperti ini, satu tempat untuk menyimpan benih yang dalam jumlah banyak dan satu tempat lagi untuk menyimpan benih yang dalam jumlah sedikit. Untuk benih yang dalam jumlah banyak seperti ini, biasanya kami tidak pernah keluarkan dari lemari pendingin. Jadi posisinya selalu ada di lemari pendingin sampai benih yang jumlah sedikit ini habis. Kami hanya ambil dari tempat penyimpanan ini, pindah sedikit ke tempat yang lebih kecil, dan benih ini kita masukkan kembali ke dalam lemari pendingin. Jadi yang harus kita pastikan pada saat penyimpanan benih adalah benih harus disimpan di lemari pendingin dan dalam keadaan kedap. Dengan begitu, benih yang kita miliki akan sangat-sangat awet. Nah, ini cara penyimpanan benih cara kami. Bagaimana cara Anda menyimpan benih? Mari kita berbagi di kolom komentar. Tulis juga di kolom komentar bila ada pertanyaan-pertanyaan seputar hidroponik yang mengganggu Anda. Sampai jumpa di video berikutnya.